Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang ahadisul akhlak, hadis-hadis membaca kitab ahadisul akhlak, hadis-hadis tentang akhlak. Dan masih terkait dengan adab buyutillah, adab masjid, adab masjid. Ada rumah Allah, ini adab masjid. Kita yang ada kitab sampai di halaman 409 ya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wal hadisu an adabil masajid yatanawalu awalan istidad man sayadhabu ilal masjid wa huwa fi baitihi bima yasta'iddu wa kaifa yasta'iddu wa kaifa yatahayya'u. Pembicaraan tentang adab-adab masjid, maka ini meliputi yang pertama yaitu tentang persiapan orang yang akan berangkat ke masjid. Persiapan orang yang akan berangkat ke masjid sedang ia berada di rumahnya. Dengan apa dia mempersiapkan dirinya? Bagaimana dia mempersiapkan dirinya atau bersiap-siap? Wa kaifa yatahayya. Sama nih, bagaimana dia bersiap-siap untuk berangkat ke masjid. Demikian juga wa yatanawalu ma yanbaghi ayyakuna alaihi min adabin fi tariqihi ila baitillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian juga meliputi tentang adab yang seyogyanya dilakukan oleh seorang yang akan berangkat ke masjid, yaitu ketika berada di jalan menuju ke Baitullah, masuk ke rumah Allah, ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa yatanawalu ma yakunu alaihi min adabin inda dukhuli buyutillah wa ma yakunu alaihi min adabi dakhili buyutillah atau min adabin dakhila buyutillah wa kadzalika fi khurujihi min buyutillah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga meliputi apa yang harus dilakukan dari adab-adab ketika masuk masjid. Ketika masuk masjid dan juga ketika di dalam masjid dan juga ketika keluar dari masjid, dari rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya ini poin-poin yang akan dibahas nih, apa saja sih adab-adab terkait dengan masjid itu, gitu loh. Qala fasyari'atu ja'at bi adabin azimatin jalilah. Syariat ini datang dengan membawa adab-adab yang agung. Tahqiqul abdi laha wa qiyamuhu biha unwanu falahihi wa dalilu solahihi wa amaratu qiyamihi bima umira bihi. Walihada hariyun bil mu'min alladhi huwa min ahlil masajid ayyuna bi adabil masajid. Kemudian perealisasian perwujudan dari seorang hamba
yakni usaha seorang hamba untuk mewujudkan adab-adab tersebut, ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba dan juga dalil yang menunjukkan kesolehannya atau juga kebaikan hamba tersebut, serta tanda dia menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Oleh karena itu sangat layak bagi seorang mukmin, yang orang beriman ini mereka adalah ahlul masajid. Mereka adalah ahlul masajid. Jadi orang-orang yang memang akan memakmurkan masjid. Sangat layak bagi seorang mukmin untuk memperhatikan adab-adab masjid ini. Apalagi tiap hari kita datang ke masjid, ya kan? Seorang mukmin tiap hari datang ke masjid, hari-hari, ya kan? Bangun tidur, ya, nanti sholat subuh sampai sholat isya, ya minimal sholat 5 waktunya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah ini hari-hari dia datang ke masjid, maka dia perhatikan ini adab-adabnya ini. Nam yusra'u lil muslim wa huwa yatahayya'u fi baitihi liyakhruja ila sholati jumlatun minal adab yatsdaru bihi ayyuna biha. Disyariatkan bagi seorang muslim, ketika dia menyiapkan dirinya, dia bersiap-siap di rumahnya untuk keluar menuju sholat, jadi ada beberapa adab yang seyogyanya diperhatikan. Jadi adab ketika masih dalam rumah nih, sudah ada adabnya nih. Adab mau ke masjid, ada adab ke masjid ketika orang itu masih berada di rumah. Qala asasuha wa a'zamuha bal asasu kulli amrin ay yusliha niyatahu wa ay yukhlisa maqsadahu wa ay yanwiya bi amalihi wajha Allah Subhanahu wa taala. Ini asas dasar dari adab-adab itu, bahkan yang paling agung dari adab-adab itu, bahkan ini juga merupakan asas atau dasar dari setiap perkara. Hendaknya dia memperbaiki niatnya, meluruskan niatnya, membaguskan niatnya, memurnikan tujuannya. Dia berniat dengan amalnya itu hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu datang ke masjid karena Allah, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji orang, dikatakan wah, tidak. Ini. Jadi kalau karena Allah, baik ada orang yang memperhatikan dia atau tidak, berangkat. Ini, ya kan? Wala yazalul mar'u ila ayyamuta yuzahamu ala niyatihi wa ta'tihi al-umuru allati tukhillu bi niyatihi wa yani apa tusidu alaihi maqsadahu. Faniyatu tahtaju ila mu'alajatin mustamirah. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ma'alastu syai'an ashadda alayya min niyati. Seorang hamba, seseorang ini senantiasa, seorang hamba sampai dia oleh hidup sampai dia meninggal ini terus menerus berupaya untuk memperhatikan apa? Niatnya ini. Dan akan datang kepadanya perkara-perkara yang dengan niatnya ini, perkara ini bisa menjadi rusak, dan niat ini juga bisa merusak tujuannya. Maka niat ini butuh untuk terus menerus diperhatikan, diluruskan niat. Apa saja, mau ngapain, mau apa, ngaji ini ngapain ini, itu apa datang ke sini, sungkan aku nggak kelihatan ya, karena sungkan aja, atau memang ingin mencari
ilmu, mendengar hadis-hadis tentang semacam itu, sabda Nabi tentang itu bagaimana, sehingga bertambah ilmu. Karena ilmu ini adalah qala Allah qala Rasul, kan gitu. Ini jelas ilmu. Ini. Jadi niat. Jadi terus-menerus butuh untuk diperhatikan. Apa saja. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Malastu syai'an, tidaklah aku menghadapi sesuatu yang paling berat bagi diriku daripada niatku." Jadi niat ini berat sekali. Ikhlas ini berat. Ini berat sekali. Maka ini terus-menerus diperhatikan. Maka kita perhatikan ya, kitab-kitab ini diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat, banyak, ya kan? Karena sebelum jauh melangkah termasuk ibadah maupun menuntut ilmu, ini akan meluruskan niat. Supaya niatnya ini benar. Apa niatnya? Niat kita apa? Nah ini. Fayakhrisu ayyakuna khurujuhu min baitihi ilal masajid qa'iman alal ikhlasi wa qasdillah tabaraka wa ta'ala bil amal. Hendaknya seorang muslim, seorang mukmin ini berupaya untuk agar keluarnya dia dari rumahnya menuju masjid. Masjid itu yaitu berdiri di atas keikhlasan dan dengan tujuan menginginkan Allah tabaraka wa ta'ala dengan amalnya itu. Wa qad taqaddama qaulullahi subhanahu wa ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman wa annal masajid, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Jangan menyembah selain Allah di samping kepada Allah. Atau jangan berdoa atau jangan beribadah kepada siapapun di samping kepada Allah. Fayanwi bi khurujihi ta'atallah. Maka dia keluar menuju masjid ini niatnya adalah karena ingin melakukan ketaatan kepada Allah. Ingin melakukan ketaatan kepada Allah. Wa taqarrub ilaihi, mendekatkan diri kepada Allah, ingin melakukan ketaatan kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepadanya. Wa talaba ridahu, ingin mencari ridha Allah. Wal fauza bi rahmatihi, dan juga ingin untuk mendapatkan kemenangan, keberuntungan dengan rahmat Allah, dengan rahmat dari Allah. Fa yakunu mukhlishan fi amalihi lillah tabaraka wa ta'ala. Maka dia mengikhlaskan, dari ikhlas ya, murni ikhlas di dalam awalnya itu hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Wa laisa kullu man atal masajida yakunu mukhlishan fi ityanihi ilaiha. Tidak setiap orang yang datang ke masjid itu tidak semuanya itu ikhlas dalam datang ke masjid itu. Bisa jadi karena riya, bisa jadi karena ada janjian dengan teman atau yang lainnya, bukan karena Allah. Jadi ini tidak semua orang, tidak selalu setiap orang yang itu bisa ikhlas gitu maksudnya. Artinya ya macam-macam. Ini bukan berarti kita nuduh orang, kamu itu riya saja, kamu biasanya nggak pernah ke masjid aja, hanya karena ada ini datang ke masjid, misalkan. Enggak juga. Ya ini mau lebih berhati-hati. Ditanyakan diri kita, aku ke masjid ngapain? Apa tujuannya? Ya, tanyakan kepada diri masing-masing. Ya kan? Ya tentunya tadi melakukan ketaatan kepada Allah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah. Dia ikhlas semua itu karena Allah Ta'ala. Ini. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atal masjida li syai'in fa huwa khadduhu, rawahu Abu Dawud, ai fa huwa nasibuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang ke masjid untuk sesuatu, fa huwa khadduhu, maka itu bagiannya. Sesuatu ini syai'in. Sebenarnya apa? Ya itu tadi akan didapat. Itu yang akan didapat. Rawahu Abu Dawud.
Qad yakunu idyanuhu mura'atan aw sum'atan aw yabtagi khadzan minad dunya. Terkadang dia datang ke masjid itu karena riya. Riya itu ingin dilihat orang, atau sum'ah, ingin didengar, atau menginginkan dunia, bagian kecil dari dunia, gitu kan? Nah, misalkan masjid mana saja, datang ke masjid, foto, seret, wah, dilihat orang, dikirim, dibuat status, ini ke masjid, wah, ya hati-hati sekarang. Maka ini, yang ngapain juga kan? Tapi zaman sekarang ini, masya Allah, zaman sekarang harus lebih berhati-hati. Di mana foto statusnya, statusnya ada di sini, update terus. Lu beramal nggak usah dilihat orang, ngapain dilihat orang? Walaupun nggak ada yang melihat, Allah melihat kita. Nggak ada yang mencatat, malaikat nyatet kita apa yang kita lakukan. Ya kan gitu. Jadi ini urusan hati. Anda datang ke sini, misalkan ke masjid, nggak ada yang tahu, nggak apa-apa, nggak tahu. Allah tahu kok. Allah tahu. Ini, jadi ini urusan apa? Niat. Ini jadi barang siapa yang datang ke masjid untuk suatu hal, maka itu bagiannya. Itu bagiannya. Jadi faman atal masjida li syai'in fa huwa hadduhu ay man atal masjida mura'iyan la yanalu ujura mukhlisin wa sawabas shadiqin hatta wa in waqafa ila jambihim bis soffi. Barang siapa yang datang ke masjid untuk sesuatu yang diinginkan, maka itulah menjadi bagiannya. Yaitu barang siapa yang datang ke masjid karena riya, maka dia tidak akan memperoleh pahala orang-orang yang ikhlas, yang datang ke masjid dengan ikhlas, dan juga tidak akan mendapat pahala orang-orang yang benar, tulus dalam imannya dan amalnya, hingga walaupun dia berdiri di dekat mereka dalam satu shaf. Jadi orang sama-sama satu shaf ini, mungkin satu dengan yang lainnya berbeda yang didapat, sesuai dengan apa yang di hatinya. Maka bisa jadi amalan orang itu sama dari sisi apa? Zahirnya, ya sholat misalnya maghrib 3 rakaat sama bareng, tetapi pahalanya antara satu dengan lainnya bisa jadi ini berbeda-beda, bahkan bisa jadi antara langit dan bumi, bisa jadi. Karena apa yang ada di dalam hatinya. Ini urusan hati. Ya kalau kita udah bicara ikhlas, ini sudah urusan hati. Jadi nggak peduli yang datang banyak apa temannya, banyak apa sedikit, kemudian dilihat orang apa tidak, sama saja. Ya kan itu kan. Karena Allah. Ini bukan karena ini apa selain itu. Walihada yatafawatul musalluna ma'a ishtirakihim fi suratil amal tafawutan aziman fi sholatihim bihasabi ma qama fi qulubihim min ikhlasin lillahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu azza wa jalla la yaqbalul amala illa idza kana khalisan liwajhihi. Oleh karena itu, orang-orang yang sholat ini bertingkat-tingkat, walaupun mereka itu sama-sama melakukan sholat yang sama dalam bentuk yakni apa amalnya. Ya tadi itu misalkan sholat maghrib sama, zuhur, asar, maghrib sama, sholatnya bareng persis. Tetapi manusia itu bertingkat-tingkat dengan tingkat-tingkat yang berbeda-beda, yang besar perbedaan antara satu dengan lainnya di dalam sholatnya, sesuai dengan keikhlasan yang ada di dalam hati mereka. Keikhlasannya kepada Allah sebesar mana yang ada dalam hati mereka masing-masing. Ini. Dan Allah Azza wa Jalla
tidak akan menerima suatu amalan kecuali apabila dia itu ikhlas, amal dilakukan ikhlas liwajhihi, karena ingin mencari wajah Allah. Ini kan berat. Dan sampai-sampai para orang salaf ya, jadi mengatakan kalau ada orang ngomong ikhlas berarti dia masih kurang ikhlas. Aku lo kesini ikhlas. Ya gak usah diomongkan, sampai ngomong begitu berarti supaya orang-orang tahu kalau sampean ikhlas. Butuh pengakuan orang. Nah, jadi sampai begitu. Ya itu pokoknya ditata niat ini. Niatkan Allah. Dan ini ya, ilmu ini, iman itu kan naik turun ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'a wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik turun, naik dengan ketaatan, turun dengan maksiat. Wa yaqwa bil ilm. Iman ini akan kuat dengan ilmu. Maksudnya ketika kita membaca satu hadis, mendengar satu hadis tentang keutamaan orang yang datang ke masjid misal, maka ini bisa memberikan motivasi saya. Enggak, saya ke sana hanya kepingin dapat pahala. Boleh enggak kita termasuk ikhlas enggak orang misalkan datang ke masjid tapi ingin mendapatkan pahala dari Allah? Berarti kan ingin pahala dia. Atau ikhlas itu enggak kepingin apa-apa? Ya bolehlah kepingin pahala, kepingin masuk surga, supaya enggak masuk neraka. Jadi yang penting kita minta itu dari Allah gitu loh. Dari Allah, bukan dari manusia. Jadi semacam ini, makanya banyak kan, sering kan Nabi menyampaikan di hadis-hadis itu motivasi-motivasi dengan disebutkan ganjarannya. Banyak kan? Banyak. Misalkan orang yang baca Al-Quran 1 huruf ini akan mendapatkan 1 kebaikan diberikan dengan 10 kali lipat kan? Berarti orang termotivasi untuk itu. Masuk datang ke masjid ini kan banyak hadis-hadis tentang keutamaan itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa taala ana agna syuraka'i ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah tabaraka wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi ini, jadi ana agna syuraka'i ani syirki, aku paling tidak butuh sekutu. Maka barang siapa yang melakukan amalan yang dia menyekutukan aku dengan selainku di situ, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Nah ini menunjukkan jadi apa? Besarnya dosa syirik. Syirik menduakan gitu kan. Tujuannya ini jadi apa? Menyekutukan Allah tidak beramal. Dia beramal untuk Allah dan juga untuk selain Allah gitu kan. Apalagi kalau hanya betul-betul tambahan bukan untuk Allah. Nah ini lebih enggak boleh lagi. Di sini riwayat Imam Muslim. Jadi ini ya, niat tadi yang pertama. Kemudian summa alaman aradal khuruj ila masjid ayyuna binadzafati badanihi. Kemudian bagi orang yang ingin keluar ke masjid, hendaknya memperhatikan kebersihan badannya. Wa an la yakuna fihi raihah. Wa an la yakuna fihi raihatun tu'zi al-musallin. Ya, kalau bisa hendaknya jangan sampai pada dirinya ada bau badan, bau apa yang mengganggu orang-orang yang sholat yang lain, jamaah yang lain. Ya, makanya disunahkan pakai wangi-wangian. Kayaknya di sini ada wangi-wangian sekarang ya. Dari sabit kan? Waduh, dikeringet tok ini, keringet aduh, pas lagi keringetnya kurang enak. Jadi ya mandi, apa kok membersihkan itu? Atau tambah wangi-wangian tadi. Ini pokoknya kalau bisa tidak ada bau yang mengganggu orang yang sholat. Wa tu'ti aidan malaikat Allah fi buyutillah, dan juga jangan sampai ada bau yang juga bisa mengganggu atau menyakiti para malaikat Allah di rumah-rumah Allah.
An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir ini apa? Bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, man akala min hadhil baklah as-sum, wa qala maratan man akala al-basal was-sum wa qurrat fala yaqrabanna masjidana fa inna malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam, rawahu Muslim. Nah, ini artinya barang siapa yang makan dari tanaman sayuran ini, itu asum ini sejenis bawang putih, ya kan? Bawang putih atau juga, dan waqala marotan, suatu ketika dia mengatakan man akala al-basal wasum wal qurrat, barang siapa yang yani apa makan al-basal, basal ini juga semacam biji bawang, ya kan? Wasum wal qurrat, maka hendaknya atau jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Jadi maksudnya aromanya akan menyengat. Bawang mentah, kalau bawang matang ya ini apa tidak ada baunya, ya kan? Ini maksudnya ya mewakili, dan apa saja aroma yang ini apa menjadikan bisa mengganggu ini apa orang atau malaikat. Fa innal malaikata tata'adza, karena sesungguhnya para malaikat tata'adza, terganggu dengan apa yang mengganggu yani apa banu Adam, manusia, rawahu Muslim. Wa hakadza man kana mubtalan bit tadkhin alaihi ayyar'a li buyutillahi tabaraka wa ta'ala hurmataha wa ayyarifalaha haqqaha wa makanataha fala yu'ti musallina bitilka raihah in tamakkana min tarkihi kulliyan fa huwa khairun lahu wa illam yastati fa ghalabathu nafsuhu fala aqalla min ayyuna binadofati nafsihi wa budihi antuhuli buyutillahi bitilka raihah bahwa fahiya raikatun yata'adza minha al-musallun wa tata'adza minha al-malaikah fa idza malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Demikian juga orang-orang yang diuji dengan ngerokok, dengan rokok, nggak bisa meninggalkan, kan? Maka hendaknya dia memperhatikan, yakni tentang kehormatan, yakni rumah-rumah Allah, bahasa rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala, masjid ini memiliki apa? Memperhatikan apa? Kehormatannya, tempat yang mulia. Hendaknya dia mengetahui bahwasanya masjid ini punya hak, mengenai hak masjid dan juga kedudukan masjid. Maka janganlah maka dia tidak menyakiti orang-orang yang sholat di situ dengan aroma tersebut atau bau tersebut. Jika mungkin dia meninggalkan secara keseluruhan, itu lebih baik baginya. Stop. Itu kan mendatangkan madorot, itu sudah stop. Itu lebih baik kalau mampu. Insyaallah kalau memang ada niat, insyaallah mampu, kan itu. Namun jika dia tidak mampu dan masih kalah dengan nafsunya, maka minimal dia memperhatikan kebersihan dirinya.
Dan ya ini jadi sebelum ke masjid lah gitu. Nanti jangan dibuat alasan begitu akhirnya nggak ke masjid, kan nggak ke masjid apa. Jadi sebelum ke masjid bersihkanlah gitu kan. Nah ini ya, kalau bisa ini bisa ditinggalkan secara keseluruhan maka tentu lebih baik. Wa butuhan dan jangan sampai masuk rumah-rumah Allah dengan aroma yang itu. Dihilangkan dulu, kan sikat gigi, siwak dan semisalnya. Karena ia merupakan aroma yang bisa mengganggu orang-orang yang sholat, dan juga demikian juga para malaikat pun terganggu darinya. Fa idza malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat pun ya, tata'adza merasa terganggu dari apa yang menyebabkan manusia itu terganggu. Kemudian yang berikutnya, yang minimal tadi berupaya untuk tadi menjaga aroma tadi ya, aroma tubuh, nafas misalnya itu yang secara mungkin di antara kita ini supaya tidak mengganggu yang lain. Kemudian berikutnya, wa minal istidati sholati bil bait, dan termasuk di antara persiapan untuk mengerjakan sholat yang bisa dilakukan di rumah, yaitu hendaknya ia berupaya bisa berwudu di rumahnya atau bersuci di rumahnya. Tentang hal ini banyak sekali hadis-hadis yang datang. Wa ba'du nasi yatahawanu fi hadzal amri. Sebagian orang kurang memperhatikan masalah ini. Wa rubbama ajjalat tahara ila ayyasila ila dauratil miyah allati takunu ila jiwaril masajid. Dan terkadang dia mengakhirkan wudunya atau toharuhnya sampai nanti ajalah ya, ketika sudah sampai di tempat wudu di samping masjid, macam itu. Apakah nggak boleh begitu? Boleh. Tapi fal aula bil muslim, akan tapi yang lebih utama bagi seorang muslim ayyatatahhara fi baitihi liyakhruja min baitihi ila masajid tahiron. Yang lebih utama, lebih afdal bagi seorang muslim adalah hendaknya dia bersuci di rumahnya, bisa wudu di rumahnya, agar dia keluar dari rumahnya menuju masjid dalam keadaan suci, punya wudu. Itu kan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, berwudu di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, nanti menuju masjid, untuk menunaikan salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang difardukan oleh Allah Ta'ala, maka kedua langkah kakinya kanan kiri kan, kedua langkah kakinya salah satunya ini tahuttu khati'atan, menghapuskan kesalahan, wal ukhra, dan yang lain tarfa'u darajatan, mengangkat derajat, mengangkat satu derajat. Nah ini disebutkan diawali dengan man tatahhara fi baiti, siapa yang bersuci di rumahnya, maka lebih utama lah, lebih utama, lebih afdal. Walaupun bukan dilarang, tidak dilarang orang itu berwudu di masjid, di tempat wudu yang disiapkan di samping masjid. Tadi maka adab yang dilakukan di rumah berarti
berupaya untuk bisa berwudu, bersuci lah di rumahnya sebelum berangkat ke masjid, sehingga ketika berangkat ke masjid ini bisa dalam keadaan punya wudu. Wa kadzalika minal adab. Demikian juga termasuk di antara adab masjid ya. Ayakhrisul muslimu ala sama'il muadzin. Hendaknya seorang muslim berupaya keras untuk bisa mendengarkan orang yang azan. Dengarkan azan. Wa yakula mislama yakul, dan hendaknya dia menjawab azan itu, yaitu mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini pahalanya besar. Maka kalau bisa pas ada azan diam. Jangan ada azan Anda ngobrol, enggak bisa jawab. Enggak ini. Perhatikan keutamaannya. An Abdullah ibni Amr ibni As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra summa sallallahu liyal wasilata fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi ila li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala liya al wasilata khalas lahu syafa'ah, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya ia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ada juga lafaz kecuali pas hayya 'alas shalah, apa jawabnya? La haula wala quwata illa billah. Pas mengucapkan hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Itu. Ucapan seperti apa yang diucapkan muadzin. Kemudian sallu alayya. Kemudian bacalah sholawat kepadaku. Jadi habis mendengar adzan, selesai, sampai selesai kan la ilaha illallah, selesai baru apa? Baca sholawat. Summa sallu alayya, bacalah sholawat kepadaku. Fa innahu, karena sungguhnya barang siapa yang baca sholawat sekali untukku, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Summa, nah ini baru kemudian Allahumma rabbani da'wati, setelah itu summa, kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah, karena ia merupakan manzilah, salah satu manzilah di dalam surga yang tidak diperuntukkan kecuali untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap kiranya hamba itu adalah aku, atau aku menjadi hamba tersebut. Barang siapa yang meminta kepadaku al-wasilah, maka halat lahu syafa'ah, ia akan mendapatkan syafaat. Maka ini berarti urutannya apa? Ini mendengar azan, menjawab azan, kemudian berkaitan dengan itu, habis itu membaca sholawat. Habis sholawat, Allahumma rabbani da'wati tamma wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'as maqama mahmudan alladhi wa'ata. Kan doa habis azan tuh. Ya kan? Jadi habis itu kalau dia berada di masjid ya berdoa juga, karena doa antara adzan dan iqamah ini tidak ditolak. Maka mendengar adzan dan mengulang adzan itu akan menjadi ketentraman di dalam diri seorang hamba, dan menjadi apa? Siap untuk menuju sholat. Demikian juga bisa insirofan, ini apa? Bisa menjadi sebab dia dipalingkan dari kesibukan dunia dan hal-hal yang melalaikannya. Berbeda dengan orang yang tidak mendengarkan dengan seksama adzan. Bi khilafi man la yastami'u lil adzani
Wa yamdi mutasyagilan bi ahadisihi, dan terus ngobrol. Istima' itu maksudnya dengarkan dengan seksama, kemudian bisa menjawab. Ya, tidak ngobrol terus, omongannya ngobrol terus diteruskan. Wa misu hadza qad yu'asiru alaihi hatta fi hududihi li shalah aw ta'akhur anha. Maka hal semacam ini terkadang bisa mempengaruhi dia, bahkan sampai tentang masalah hadirnya sholat, bahkan bisa telat misalkan sudah adzan nggak diperhatikan, walaupun di rumah misalkan dengar adzan dari sini, dengar misal di sini, dia dengarkan seksama, jawab. Habis itu mesti akan segera menuju sholat. Tapi kalau ada adzan kemudian dia ngobrol juga, lanjutlah kegiatannya, aktivitasnya, selesai adzannya nggak ngerti, kok sudah nggak dengar adzan, sudah lewat, ya rugi, nggak jawab, nggak dapat pahala. Ini apa? Dari situ. Tapi sementara kita sampai di sini. Mudah-mudahan beberapa adab yang kita sebutkan ini bisa kita amalkan dan kita praktekkan. Dengan demikian bisa menjadikan kita lebih baik insyaallah taala. Naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi